Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Hijrah di Liputan seputar Sukorejo. Baik pemirsa, pada siang hari ini Fakultas Dakwah mengadakan Yudisium Sarjana yang bertempat di Musala Universitas Ibrahimi. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo melangsungkan Yudisium Sarjana tahun akademik 2025. Acara ini dihadiri oleh para sivitas akademika fakultas, yakni Dekan Fakultas Dakwah Muhammad Hadori SAG MA, Wakil Dekan 1 Dr. Ainun Najib MH, dan Wakil Dekan 2 Yohandi MPDI MSOS. Turut hadir pula Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Bimbingan Penyuluhan Islam, Guru Besar Profesor Dr. Haja Nurul Aziza MPDI MA, dan segenap sivitas. Alhamdulillah, pada kesempatan siang sore hari ini Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo menyelenggarakan kegiatan Yudisium Sarjana dengan dua program studi. Pertama adalah program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang kedua adalah program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Kegiatan Yudisium Sarjana ini merupakan kegiatan rangkaian dari kegiatan akademik yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa. Ada tiga makna penting dalam kegiatan Yudisium ini. Yang pertama adalah sebagai tasyakuran mahasiswa karena sudah 4 tahun lamanya mengikuti kegiatan perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah penyematan tentang kelayakan menjadi seorang sarjana, yaitu sarjana sosial. Dan yang ketiga, yang tidak jauh lebih penting, adalah transisi ke dalam dunia profesional. Mudah-mudahan kegiatan Yudisium Sarjana ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Lulusan semuanya menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Rangkaian kegiatan Yudisium diawali dengan pembukaan acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Ibrahimi yang dinyanyikan secara khidmat oleh seluruh hadirin. Acara kemudian secara resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Dakwah Muhammad Hadori SAG MA. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dibawakan dengan penuh hikmat oleh Iyaratul Khalifah. Memasuki agenda utama, Wakil Dekan 1 membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah tentang daftar mahasiswa Fakultas Dakwah yang dinyatakan lulus pada tahun akademik 2025 dan mahasiswa lulusan terbaik 1, 2, dan 3 di masing-masing program studi. Setelah itu, Dekan Fakultas Dakwah menyampaikan amanat kepada seluruh peserta Yudisium yang berisi pesan-pesan motivasi dan harapan untuk para lulusan. Hari ini saya selaku pimpinan Fakultas Dakwah berbangga. Saya tidak mungkin mengatakan kalian masih calon karena kalian memang sudah selayaknya sebagai seorang sarjana. Hari ini kalian duduk menghadap para pimpinan, itu sudah menunjukkan bahwa kalian memang sudah resmi menjadi sarjana sosial yang di pundak kalian itu ada tanggung jawab yang harus kalian implementasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai bentuk syukur kalian tentunya yang hadir untuk mengikuti acara Yudisium pada hari ini adalah yang pertama tentunya tetap menyambungkan hati kita kepada para muassis, menyambungkan hati kita kepada para masyayikh, para guru kita, agar supaya kita senantiasa menjadi muridnya, menjadi santrinya yang mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Anak-anak sekalian, para sarjana sosial Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimi, sesuai dengan amanat kurikulum KKNI, tentunya yang diharapkan pada diri kalian semua adalah nanti setelah terjun di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah peran penting kalian sebagai sarjana sosial. Yang prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tentunya di situ di profil kurikulum sudah disebutkan salah satunya yang paling atas adalah sebagai praktisi komunikasi dan penyiaran Islam. Ini bentuknya bermacam-macam di dalamnya. Bisa kalian mewakili sebagai seorang santri secara umum, bisa sebagai mubalighah atau da'iyah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, atau sebagai operator, atau lebih spesifik sebagai content creator di bidang dakwah.
atau sebagai orang yang berkecimpung di bidang public relation, ya, yang menjadi penghubung menyelesaikan suatu masalah atau apapun di dalamnya antar dua lembaga, dua instansi atau antar dua kelompok masyarakat. Itu yang harus kalian implementasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apapun status kalian di tengah-tengah masyarakat nanti, entah sebagai pemimpin negara, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, atau apapun, peran itu tetap harus kalian jalankan. Pun demikian juga yang lulusan bimbingan penyuluhan Islam, peran penting kalian sebagai konselor sosial keagamaan jangan sampai luntur. Juga apapun status kalian nanti di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang diinginkan adalah tetap memiliki kemampuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah psikologis dan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. Di era teknologi sampai sekarang seperti saat ini, antara kalian yang BPI dan KPI itu tidak ada sekat tentang penggunaan teknologi itu. Penyelesaikan masalah, membantu masalah masyarakat itu tidak harus langsung face to face, bisa juga menggunakan HP, bisa menggunakan WA, baik dilakukan secara langsung maupun tidak. Itu yang diharapkan, peran penting kalian sebagai apa yang diamanahkan oleh kurikulum itu. Selanjutnya banyak, ini yang perlu saya sampaikan, baik putra maupun putri, ketika sudah menjelang melaksanakan wisuda, kelihatan dari ekspresi wajahnya tampak kebingungan. Pak, kira-kira nanti setelah saya terjun di tengah masyarakat, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Padahal kalian 40 hari diterjunkan di KKN dan setelah itu ditambah magang profesi. Dengan pengalaman itu seharusnya tidak ada kebingungan lagi. Kenapa? 40 hari saja kalian melakukan KKN dengan melaksanakan program, dalam tanda petik kalian sudah bisa dikatakan sukses melaksanakan program itu. Apalagi nanti dengan pendamping khusus di sisi kalian tentunya, yang selalu mendorong dan memotivasi kalian, tentunya kebingungan itu tidak akan pernah lagi menghantui kalian. Buat program untuk menjalani kehidupan itu, jangan sampai buntu. Oke, silahkan kalian sebagai seorang perempuan kembali ke dapur, ya Prof, kembali ke dapur, karena memang tugas kita untuk memasak. Tetapi dalam pikiran kita sebagai seorang intelektual, jangan sampai mati. Tetap tumbuhkan nilai-nilai yang perlu kalian perjuangkan sebagai seorang sarjana. Tunjukkan juga bahwa kalian adalah seorang santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Itu yang saya inginkan. Nah, mungkin di antara anak-anakku sekalian ini, sebagian ada yang masih ada di pondok, mungkin mau meneruskan S2 di pondok pesantren, silakan, itu hak kalian. Mungkin sebagian lagi ada yang sudah langsung go setelah wisuda nanti, silahkan, itu hak kalian. Tetapi yang terpenting, terutama yang langsung go hidup bermasyarakat, ingat, bentuklah grup WA. Di situ tidak harus dibagi antara KPI BPI, jadi satu KPI BPI. Untuk apa? Sebagai wadah untuk bertukar pikiran, sebagai wadah untuk saling menyampaikan informasi. Jangan hidup sendiri, jangan sukses sendiri. Berbagilah dengan teman seangkatan kalian. Itu harapan saya. Selanjutnya mungkin yang terakhir, pesan saya, kalian sebagai santri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, jangan lupa melaksanakan wasiat Kiai As'ad Samsul Arifin. Nampaknya kemarin Prof, ini ada yang mengangkat penelitian tentang wasiat Kiai As'ad ini, kayaknya BPI kalau nggak keliru, karena saya yang jadi pembimbingnya itu. Jadi kalian ya jangan lupa yang 5 wasiat itu. Yang pertama, saya tidak hafal teksnya, tapi substansinya saya hafal, jangan sampai keluar dari NU. Silakan berkecimpung di situ sebagai seorang perempuan, tentunya mungkin di Fatayat, di Muslimat, atau Ibnu, ya EPPNU itu. Silakan. Banser, ada Banser juga, Banser perempuan. Silakan.
Ya. Silakan di situ. Selanjutnya sebagai santri Sukoharjo jangan sampai keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memang diajarkan di pondok pesantren ini. Ki As'ad menyampaikan itu, beliau bertanggung jawab kalian dunia akhirat. Berjuanglah melalui NU mengembangkan pendidikan Islam. Tidak harus masuk sebagai seorang guru, karena memang kalian tidak dididik untuk menjadi guru, tapi pada dasarnya sebagai seorang sarjana kalian adalah guru. Karena guru tidak harus berdiri di depan kelas. Guru yang hebat sebenarnya mampu mencetak putra-putri yang soleha, berbakti juga kepada suami. Prosesi yudisium kemudian dilanjutkan dengan penyematan selempang dan penyerahan sertifikat kelulusan kepada seluruh peserta yang diberikan langsung oleh Dekan Fakultas Dakwah bersama Ketua Program Studi. Dewi Robiatul Adawiyah binti Sarmawi Abdul Aziz, Kuburaya, Kalimantan Barat. Erwin Dita binti Taharudin, Sumeneb, Jawa Timur. Hariwati binti Haji Saleh, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ika Sukma Fitrianti binti Suyanto, Banyuwangi, Jawa Timur. Lailatul Aini binti Bahori, Tebo, Jambi. Sri Wahyuni binti Haji Rosyidi, Bekasi, Jawa Barat. Wasamatul Hikmah binti Muhammad Wakul, Surabaya, Jawa Timur. Lailatul Aini binti Bahori, Tebo, Jambi. Ainin Ainur Rahma binti Haji Fauzan Badrat, Bekasi, Jawa Barat. Amelia Hidayah binti Aib Sabudin, Buleleng, Bali. Anissa Safitri binti Sunandri, Buleleng, Bali. Fajrin Kamila binti Masdi, Situbondo, Jawa Timur. Paulina Nur Aisyah binti Musayyid, Sumeneb, Jawa Timur. Betty Rosa Anggraini binti Matsaini, Sumeneb, Jawa Timur. Vina Alfiatul Masruro binti Ali Usman, Jember, Jawa Timur. Hikmatul Fitriani binti Miharuddin, Sumeneb, Jawa Timur. Hilna Fitriani binti Fatahila, Buleleng, Bali. Yindatul Mufida binti Daiman, Magelang, Jawa Tengah. Inayatul Fajriya binti Suharjo, Kayong Utara, Kalimantan Barat.
Iqraul Khalifah binti Ali Aswa, Sumeneb, Jawa Timur. Lilis Nur Indasari binti Harun, Sumeneb, Jawa Timur. Mahtumus Saleh binti Muhammad Ali Bakir Mustafi, Bondowoso, Jawa Timur. Normawati binti Suhadi, Situbondo, Jawa Timur. Nur Wahyuni binti Sugeng, Jembrana, Bali. Regina Putri Aulia binti Nurhaini, Situbondo, Jawa Timur. Ragesti Della Masdana binti Roni Masla, Situbondo, Jawa Timur. Rahmatus Salimah binti Yusuf, Bangkalan, Jawa Timur. Rofita Made Ari Antika binti Ahmadi, Situbondo, Jawa Timur. Sanadatus Syariah binti Mahsus, Situbondo, Jawa Timur. Sabrina Farhani binti Muhammad Ihwan, Buleleng, Bali. Siska Diah Umami binti Najbi, Karangasem, Bali. Ulfatun Nikma binti Rusdi, Banyuwangi, Jawa Timur. Feni Khalisa Maulidiani binti Ahmad Cahyono, Donggala, Sulawesi Tengah. Vivin Juliana binti Sahrawi, Sumeneb, Jawa Timur. Wildatul Muharrama binti Hasan Basri, Pamekasan, Jawa Timur. Yuni Fitriani binti Abdurrahman, Sumeneb, Jawa Timur. Acara semakin semarak dengan penampilan selawat Nabi yang dibawakan oleh grup Hadrah Hadil Janan dari Fakultas Dakwah. Sebagai bentuk penghargaan, Fakultas Dakwah juga memberikan hadiah kepada mahasiswa terbaik yang diserahkan langsung oleh dekan fakultas. Selanjutnya, perwakilan mahasiswa menyampaikan pesan dan kesan selama menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah, serta penyerahan kenang-kenangan kepada fakultas yang diterima oleh Wakil Dekan 2. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya sebelum kami masuk pada waktu yudisium, kami berkumpul terlebih dahulu untuk bertukar perasaan, bertukar hati, serta bertukar pikiran terkait dengan pengalaman kita selama 4 tahun di Fakultas Dakwah. Suara kami menjadi satu kesan bagi kami selama 4 tahun kuliah di Fakultas Dakwah. Kami tidak pernah merasa salah memilih fakultas. Kami 4 tahun berjalan di Fakultas Dakwah, bertemu dengan segenap pimpinan, segenap dosen, segenap staf, segenap keluarga besar yang selalu paham dan mengerti setiap keadaan kita baik suka maupun duka. Hanya di Fakultas Dakwah kita temukan keluarga yang baru, keluarga di mana kita bisa berbagi rasa senang, rasa suka.
Hanya di sini kita merasa bahagia, bahagia bersama, senang bersama, sedih bersama. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan, segenap dosen, segenap staf. Selama 4 tahun terakhir ini mungkin ada tutur kata atau perilaku yang tidak kenan kami tuturkan atau kami lakukan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin setelah ini kita berada di orde baru, teman-teman seperjuangan semuanya. Kita akan menempuh perjalanan baru yang tak lagi berada di satu atap Fakultas Dakwah. Semoga kita bertemu dengan teman baru, keluarga baru, segenap mungkin yang mau melanjutkan, dosen-dosen baru. Namun harapan kami bertemu dengan segenap orang-orang tersebut sama halnya berada di Fakultas Dakwah. Itu harapan besar kami. Walaupun kami sudah tidak berada di satu atap lagi bersama dengan teman-teman seperjuangan, bersama dengan segenap pimpinan dan segenap dosen, harapan kami tidak memutus tali silaturahim serta tali doa ruhani bagi kita semua. Kami semuanya berpendapat serta berpikiran lebih terkait ketika kita sudah berada di masa di mana masa depan yang kita impikan bersama-sama, kita tidak akan pernah melupakan jati diri kita, yakni Fakultas Dakwah. Layaknya Ikhlas, ketika Ikhlas memanggil maka katakan udur pada yang lain. Ketika Fakultas Dakwah memanggil maka kita akan selalu ada, betul? Acara dilanjutkan dengan sesi kajian ilmiah yang dibawakan langsung oleh Profesor Dr. Haja Nurul Aziza MPDI MA yang memberikan pesan dan motivasi kepada para lulusan. Para undangan, para hadirin yang berbahagia. Hari ini adalah momen bersejarah. Sejauh titik menandai akhir perjalanan Anda selama 4 tahun. Membuka lembaran baru dalam kehidupan. Yudisium bukan hanya seremoni kelulusan, tapi sebagai deklarasi bahwa ilmu pengetahuan yang dititipkan kepada kita akan kita amalkan, akan kita jaga dan akan kita wariskan. Para lulusan yang kami banggakan, kita menyadari bahwa ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah tidak pernah berdiri sendiri. Di pundak kalian ada sarjana-sarjana lain sebelumnya. Ada tetesan keringat orang tua yang telah membiayai. Ada doa setiap malam yang dipanjatkan. Ada ketelatenan dosen pembimbing kalian. Serta ada dukungan sahabat yang selalu menemani. Karena itu hari ini bukanlah hari kemenangan pribadi, tetapi kemenangan kolektif, maka janganlah pernah melupakan jasa mereka yang telah mengantarkan kalian. Para calon wisudawati yang saya hormati, jadi kita hidup di tengah perubahan yang sangat cepat, di era digital, di era artificial intelligence, kecerdasan buatan, perubahan iklim, hingga tantangan sosial yang semakin kompleks. Gelar akademik yang kita peroleh hari ini akan diuji, bukan semata pada nilai IPK di ijazah kita, tapi pada kemampuan bagaimana menghadapi persoalan nyata nanti di masyarakat. Apakah kalian siap? Kata Soekarno, bermimpilah setinggi langit, karena nanti jatuhnya akan ke bintang-bintang. Jangan pernah takut punya mimpi, takut punya cita-cita, karena nanti kalau kita ikhtiar dan berdoa, insya Allah mimpi itu akan jadi nyata. Dulu saya bermimpi ingin keliling dunia saat saya masih sekolah SMA. Tapi alhamdulillah
Allah ijabah semua doa ikhtiar saya keliling dunia. Jadi alumni Fakultas Dakwah bisa keliling dunia karena ilmu. Jadi jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut punya cita-cita tinggi, karena insya Allah cita-cita itu akan nyata. Bawalah nama besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Banggakan alma matermu, Universitas Ibrahimi. Jangan lupakan jasa guru-gurumu. Jangan lupakan dosen-dosenmu, dosen-dosen pembimbingmu, dan para sahabat-sahabatmu. Yang terpenting, hari ini di antara kita sekalian, jangan pernah lupakan orang-orang yang tersayang di hidup kita. Orang tua kamu, ingatlah ayah ibumu saat ini. Hadirkan mereka saat ini karena jasa ayah ibumu, karena perjuangannya, karena doanya kita bisa seperti ini. Berjanjilah anak-anakku, kamu akan selalu menjadi anak kebanggaan, menjadi anak yang selalu berbakti. Anak-anakku semua, kita mungkin tak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa memulainya dari hal yang kecil. Be something, know nothing. Mulailah dari sekarang, dari hal yang kecil, nanti akan menjadi besar. You are is something for everything. Saya titip jaga nama alma mater Fakultas Dakwah, karena Anda nanti di luar akan menjadi representatif dari Fakultas Dakwah, dari pondok pesantren. Maka dari itu banggalah pada alma mater kita. Para wisudawan yang saya hormati, izinkan saya mengingatkan kembali, keberhasilan hari ini bukanlah garis akhir, melainkan awal dari tanggung jawab. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi berkah, amal yang kita lakukan menjadi manfaat, dan jalan hidup yang kita ridhoi, jalan hidup selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Hariwati sebagai lulusan terbaik 1 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Alhamdulillah pada siang hari ini kami sangat berbahagia sekali karena sudah berada di titik di mana titik ini yang kami tunggu selama 4 tahun. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan Fakultas Dakwah, Sivitas Akademika, staf dan dosen yang sudah mengayomi kami, membimbing kami selama 4 tahun. Dan terima kasih juga kepada orang tua kami. Tanpa doa dan dukungan kalian, kami belum bisa berada di tempat ini. Kepada Fakultas Dakwah, semoga menjadi fakultas yang sukses ke depannya. Dan untuk teman-teman, semoga kelak di masyarakat bisa mengaplikasikan ilmu yang didapati selama 4 tahun. Sebagai penutup, doa bersama dipimpin oleh Wakil Dekan 2 Yohandi MPD MSOS dengan harapan semoga seluruh lulusan diberikan keberkahan ilmu, kemudahan dalam mengabdi di masyarakat, serta tetap menjaga nama baik alma mater Universitas Ibrahimi Sukorjo Situbondo. S3 TV melaporkan.